Shalom pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan program Tabura Injil. Di saat ini Pendeta Yani Manori SSC akan membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Namun yang akan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Di saat ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam pelayanan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, di tengah klasis Yapen Selatan, kami boleh ada dalam program Tabura Injil, untuk memberitakan firman-Mu melalui sarana yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan memberkati firman-Mu yang hendak hamba sampaikan. Tuhan memberkati pemirsa di mana saja berada yang mengikuti bahkan mendengar firman Tuhan di saat ini. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian kepada hamba-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hidup jemaat. Bahkan pemirsa di mana saja berada untuk merenungkan firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami bersedia untuk merenungkan firman-Mu di saat ini. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Namun kita akan merenungkan pada ayat 22 hingga 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Lalu menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di saat ini perenungan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 dengan tema perenungan kita manusia dan kefanaan. Manusia dan kefanaan. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, manusia yaitu Adam yang telah Tuhan ciptakan di tengah-tengah muka bumi ini setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bertanggung jawab dan akan mengelola segala ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada manusia. Dan Tuhan pula menjadikan manusia perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Dan ketika manusia yang Tuhan ciptakan, Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, di mana manusia tentu tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada perintah Allah, sehingga manusia telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam perenungan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3, di situ digambarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana iblis atau ular yang telah memperdaya perempuan sehingga perempuan bersama dengan Adam telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa itulah yang membuat manusia diusir keluar dari Taman Eden.
agar supaya mereka tidak menguasai taman itu atas dasar dosa yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka terperdaya dengan perkataan si iblis, si jahat itu, sehingga mereka telah jatuh ke dalam dosa. Apa yang Tuhan lakukan bagi kedua insan ini adalah perempuan atau Hawa, dia akan bersalin dengan sakit. Lalu laki-laki dia akan bekerja dengan tenaga dan keringat. Dari seluruh pekerjaannya maka dia akan menghasilkan berkat untuk kehidupannya. Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata kefanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kefanaan atau fana adalah sesuatu yang tidak kekal. Sesuatu yang hanya bersifat sementara. Karena itu manusia dan kefanaan, hal ini menunjukkan bahwa manusia yang hidup di dunia, yang diciptakan oleh Tuhan, hidup hanya sementara atau tidak kekal adanya. Disinilah letak kemahakuasaan Allah bagi setiap insan manusia yang hidup di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah dan segala sesuatu yang Allah kerjakan dan Allah memberi tanggung jawab kepada manusia itu sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi hidup. Inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa Allah yang berkuasa, yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam ciptaan, bahkan manusia seutuhnya adalah kefanaan. Itulah sebabnya manusia tidak dapat berbuat sesuatu melebihi kekuatan Tuhan, melampaui kemahakuasaan Tuhan. Tuhanlah yang memberi kehidupan, tetapi juga Tuhan yang pula akan menentukan kematian manusia. Hidup ini tidak ada yang abadi dan kekal. Hanya Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi kekekalan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Ada batasannya hidup manusia atau kefanaan hidup manusia ketika Allah menjadikan langit dan bumi, bahkan manusia, maka di dunia ini terbatas adanya. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di saat ini kita melihat bahwa dunia, bahkan segala tantangan yang kita hadapi di dunia ini, di mana kita akan memasuki perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Bagaimana kita melihat diri pribadi kita manusia seutuhnya yang Tuhan ciptakan sempurna di hadapan Allah. Tetapi seringkali kita terpikat dengan si jahat atau iblis. Godaan-godaan dunia ini membawa kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Siapakah yang akan mengangkat jati diri hidup kita? Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Karena itu, setiap pribadi, setiap insan manusia harus melihat dirinya bahwa sementara hidup ini seutuhnya itu ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kita hanya hidup sementara. Kita hanya hidup dalam dunia ini. Kita tidak hidup kekal untuk selama-lamanya. Tetapi Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, adalah kekal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah
menyatakan dirinya kepada kita dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini, mari kita melihat bahwa hidup kita ini harus berarti ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Lalu kita melakukan apa perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, marilah kita menjauhkannya. Dan mari kita senantiasa memberi hidup ini bagi pekerjaan Tuhan, bagi Dia yang memberi nafas hidupnya di dalam hidup kita. Pemirsa, sebenarnya hidup kita ini, kita sedang ada dan berjalan menghirup nafas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Tuhan memberi kesempatan waktu bagi kita dengan segala anugerah yang Tuhan beri bagi saya dan pemirsa sekalian, maka kesempatan kita hidup ini, mari kita mempergunakan hidup ini, karena suatu ketika kefanaan itu datang, maka kita tidak ada artinya lagi. Maka hidup ini ketika kita memanfaatkan dengan baik di dalam masa-masa perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini, merendahkan diri, bahkan senantiasa hidup mengasihi, melakukan apa yang Allah di dalam Yesus Kristus telah nyatakan bagi kita, maka tentulah di dalam seluruh kehidupan kita semua akan mengalami sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru saja dengar firman dan mari kita berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan pemirsa di mana saja berada. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya firman ini tidak sia-sia, tetapi firman ini akan berbuah di dalam kehidupan kami. Sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, terbatas adanya. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kekal adanya, yang tetap ada di dalam persekutuan hidup kami, akan terus memberi Roh Kudus untuk kami dapat mengerti serta kami hidup dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan, ya Bapa di sorga, hamba berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia, PGI Indonesia, Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Yapen Selatan. Tuhan berkati seluruh pekerjaan misi Kristus di bumi ini. Tuhan berkati pula seluruh umat Tuhan yang terus mengikuti program Tabura Injil. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat yang terus memberitakan firman Allah melalui media ini, Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan, firman-Mu tidak terbatas, firman-Mu kekal adanya. Tuhan senantiasa memberkati dan jamah setiap hati yang rindu dan terus mendengar firman, bahkan jemaat-jemaat yang terus memberitakan firman ini lewat segala tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati. Hamba berdoa bagi kru Tabura Injil, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh tanggung jawab. Dengan media ini Injil Kristus terus diberitakan. Tuhan memberkati seluruh media, bahkan hamba-hamba-Mu yang meliput program ini, Tuhan berkati mereka. Bapa, begitu juga hamba berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Dalam pemerintahan Kepulauan Yapen, Tuhan memberkati semua pimpinan daerah yang bekerja untuk mensejahterakan rakyat-Mu. Tuhan memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh komponen pemerintah daerah, agar dalam segala hal damai dan sejahtera dari Allah terus memberkati seluruh tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih seluruh umat Tuhan di mana saja berada, yang dalam pergumulan, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah penyakit mereka. Ada yang dalam kekurangan, baik sebagai janda, duda, yatim piatu, Tuhan berkati pergumulan-pergumulan mereka. Tapi juga yang dalam bangku pendidikan dari tingkat TKSD sampai perguruan tinggi, beri hikmat akal budi bagi anak-anak kami, supaya mereka akan cerdas, pandai,
dan mereka akan mencapai masa depan dan cita-cita mereka di hari yang Tuhan tentukan. Tuhan memberkati seluruh para pelayan Tuhan dari pedalaman sampai perkotaan. Tuhan berkati dalam tugas-tugas pelayanan misi Kristus di bumi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Ikuti terus program Tabura Injil yang disampaikan oleh Klasis Yapen Selatan. Biarlah pemirsa dapat diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang.